Halo semua, perkenalkan nama saya Sunsin, saya dari kelas 11 BDP 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah novel yang berjudul Life with My Ketos. Nah, novel ini menceritakan sebuah kisah dua anak remaja SMA yang bersekolah di SMA Garuda dan pernah menjadi sahabat pada masa kecilnya. Namun, karena keadaan mereka pun harus berpisah. Nah, karena Gaga dan keluarganya harus pindah ke rumah barunya dan meninggalkan Fafa, dan itulah nama panggilan mereka semasa kecil dulu. Namun, nama mereka sekarang masing-masing adalah Gabriela Anastasia dan Alvaro Albedaran. Kisah mereka memang sangat rumit, sehingga membuat satu sama lain tidak ingin dijodohkan. Namun, berbeda dengan kedua orang tua mereka. Kedua orang tua mereka sangat mendukung mereka untuk dipersatukan, sehingga mereka terpaksa harus bertunangan dengan keadaan yang masih bersekolah. Singkat cerita, awal-awal mereka bersekolah, mereka tidak menginginkan satu sama lain. Namun, lama-kelamaan, rasa nyaman itu tumbuh dengan sendirinya. Mereka lama-lama mulai luluh, tetapi mereka harus menghadapi beberapa masalah yang datang, seperti kedatangan toko. Abel adalah mantan kekasih Al, dan Salsa, kakak kelas yang ingin menghancurkan hubungan mereka. Mereka pun sangat kelihatan masih gengsi untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Sehingga pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Gaga dan Fafa sudah bertemu sejak lama. Dan akhirnya mereka melanjutkan asmaranya. Ringkasan bab 1 sampai bab 5. Awal mula novel ini menceritakan Al dan El sudah kenal dan memulai komunikasi satu sama lain. Namun, kelihatannya mereka tidak akur, sehingga mereka sering cekcok, adu mulut, dan sering bertengkar. Namun, di suatu saat, Al kesal terhadap El, dan Al pun memberikan hukuman kepada El, yaitu El harus tinggal di rumah Alvaro selama 1 bulan. Bab 6 sampai 10. Pada bab ini, Al mulai melindungi El dari kejahatan-kejahatan yang menimpa El. Padahal awalnya mereka ini tidak saling memperdulikan satu sama lain. Bisa dibilang mereka saling cuek, dan komunikasi mereka pun sangatlah renggang. Tapi entah mengapa, Alvaro bersimpati terhadap El dan mulai melindunginya karena El tinggal bersamanya di rumah, dan mereka pun menjalin hubungan sehingga mereka mulai akur. Bab 11 sampai 15. Hari-hari semakin berlalu, dan seorang Al yang terkenal dengan sifatnya yang cuek dan dingin kini mulai care dengan El, dan begitu juga sebaliknya dengan El. Mereka sama-sama saling ingin memperdulikan satu sama yang lain. Pada bab 16 sampai 17, di mana hari mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan harus mempersatukan mereka serta tinggal serumah yang sudah diketahui oleh kedua orang tuanya. Dan Al pun semakin lama semakin posesif terhadap El, karena Al ini sudah mempunyai rasa untuk mempunyai El, dan begitu juga dengan El. Bab 20 sampai 25. Pada bab ini, El mengetahui jika Al sudah mempunyai pacar, yaitu Abel. Namun di sini El pun salah paham. Pada akhirnya, ketika mereka bertemu, mereka hanya berdiam-diaman. Pada suatu ketika, El pun diganggu dengan seseorang
atau cowok misterius. Namun, Al di sini mengetahuinya, dan pada saat itu Al pun tertabrak dengan mobil sedan putih dan badannya pun bercucuran dengan darah. Bab 26-30. Al koma selama 2 hari. Ketika ia bangun, tiba-tiba Al langsung mengecup pipi L. Semenjak itu, ikatan hubungan atau batin seorang Gaga dan Fafa pun semakin kuat. Bab 30-35. Berusaha mengelak bahwa ia bukan Fafa, dan situasi semakin rumit. Muncul seorang Abel yang sekarang menjadi pacar Al. Hal ini membuat hati seorang sakit karena melihat undangannya mempunyai pacar lain. Alvaro memang egois di rumah. Di satu sisi ia mencintai Abel, tetapi di sisi lain dia tak ingin kehilangan Gabriel, yaitu tunangannya sendiri, sehingga membuat keadaan semakin rumit, dan Al sendiri pun tidak bisa memilih untuk salah satu. Dan di sisi lainnya, Gabriela merasakan sakit hati yang begitu dalam ketika melihat Al dan Abel semakin dekat. Bab 41 dan 42. Hingga suatu ketika keajaiban muncul dan Alfa memutuskan untuk memilih dan memutuskan Abel. Tetapi Abel adalah seorang perempuan yang egois yang tidak ingin jika Alvaro dimiliki orang lain, dan ia pun rela nyawanya menjadi taruhan agar L tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga pada saat itu Al dan L mengalami kecelakaan yang menyebabkan Al terluka parah. Tapi Tuhan baik dan masih memberikan kesempatan untuk bersama. 2 tahun kemudian Al dan L menikah dan hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari novel ini, yaitu kita sebagai seorang manusia, kita harus memberikan sebuah alasan agar tidak terjadi kesalahpahaman jika kita ingin pindah dan mempunyai masalah, apalagi kepada orang yang kita sayangi, agar tidak memberikan luka atau sebuah penyesalan untuk orang yang kita dekati. Dan kita juga diajarkan tidak boleh terlalu gampang atau terlalu mudah luluh dengan kata-kata cinta yang membuat kita terobsesi dengan seorang, dan selalu percaya bahwa takdir itu nyata. Jika kita adalah jodoh, mau sejauh apapun kita terpisahkan, jika kita emang jodoh, pasti akan dipersatukan kembali oleh Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.